Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billahi wa man walah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji serta rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas izin dan ridhonya kita bisa berjumpa kembali pada mata kuliah Hukum Perdata 3. Juga kita sampaikan salam dan sholawat kepada satu-satunya junjungan kita, satu-satunya manusia yang kita idolakan sepanjang zaman, Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Senang sekali hari ini saya bisa berjumpa lagi dengan mahasiswa semua. Dan seperti biasanya sebelum kuliah dimulai kita berdoa dulu. Doa ini adalah doa sebelum belajar. Doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Materi kuliah hari ini masih pada hukum jaminan. Kita akan membahas tentang dua jenis jaminan, di mana minggu yang lalu kita sudah membahas kreditur berbadan hukum, yaitu perbankan, yang dalam melaksanakan memberikan pinjaman terlebih dahulu menilai ada dua hal yang dinilai berdasarkan perintah pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perbankan. Yang dinilai adalah nasabah debitur dan benda yang dijadikan agunan. Jadi ada dua itu ya penilaiannya yang harus dilakukan oleh kreditur perbankan. Keduanya sudah kita bahas juga, di mana untuk benda jaminan, benda yang dijadikan jaminan harus memenuhi 4 unsur, yaitu yang pertama harus dapat dinilai dengan uang, yang kedua berkualitas tinggi, yang ketiga mudah dicairkan, dan yang keempat jaminan tersebut nilainya minimal setara dengan jumlah pinjaman debitur. Keempat syarat-syarat ini juga sudah dibahas minggu yang lalu, disertai dengan contohnya. Kemudian juga sudah dibahas penilaian kreditur perbankan terhadap debiturnya. Ya, jadi penilaiannya ada dua hal. Yang pertama adalah bendanya yang akan dijadikan jaminan, yang kedua adalah debiturnya. Penilaian terhadap debitur diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, di mana bank terikat untuk memberikan penilaian berdasarkan 5C. Kalau di negara lain dinamakan the 5 C's of Credit Analysis. Jadi 5 prinsip sebelum bank memberikan
pinjaman kepada nasabah debitur. The 5 C's of Credit Analysis juga sudah kita bahas disertai dengan contohnya. Sebagai reminder bahwa C yang pertama adalah character. Yang kedua adalah capacity. Yang ketiga capital. Yang keempat collateral. Dan yang kelima condition of economy. Dan condition of economy ini adalah penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur. Jadi kreditur perbankan ini harus juga menilai seperti apa prospek usaha dari nasabah debitur. Kreditur perbankan sangat berkepentingan untuk menilai apakah prospek usaha nasabah debitur yang dibiayai dari kredit bank menjanjikan atau tidak. Hal ini disebabkan bukan karena banknya baik hati, banknya kooperatif, bank mendukung usaha nasabah, bukan. Tapi semata-mata karena bank harus memastikan bahwa nasabah debitur sanggup membayar cicilan pinjaman dari laba yang diperoleh sebentar. Ya, saya ulangi. Kreditur perbankan harus yakin, memastikan bahwa usaha atau proyek yang dijalankan oleh nasabah debitur dengan dibiayai dari kredit perbankan ini mampu untuk membayar hutang cicilan nasabah debitur. Salah satu caranya ya dengan menilai prospek usaha dari nasabah debitur. Apakah menjanjikan atau tidak? Kalau tidak menjanjikan sudah pasti ditolak proposal pinjamannya. Itu juga sudah diberikan contoh minggu yang lalu. Selain menilai prospek usaha nasabah debitur yang dibiayai oleh kredit perbankan, bank juga harus menilai apakah usaha yang dijalankan oleh nasabah debitur di kemudian hari, apakah 4, 5, atau 10 tahun lagi ini usaha ini malah dilarang oleh undang-undang. Karena arah ke sana itu sudah bisa dilihat, gitu ya, sudah bisa diprediksi. Contoh yang saya berikan minggu yang lalu adalah mengenai pinjaman nasabah debitur untuk memperluas usahanya atau untuk meningkatkan usahanya dalam bidang jual beli refill parfum. Apakah usaha refill parfum ini di kemudian hari ada kemungkinan dilarang dalam undang-undang? Iya, gitu ya. Ada kemungkinan bahwa mungkin 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi akan dilarang dalam undang-undang merek.
Kenapa demikian? Karena sudah sejak lama pemilik merek parfum terkenal ini marah ke Indonesia sebab banyak sekali parfum-parfum terkenal yang dipalsukan ya atau dibuat KW-nya gitu. Yang dinamakan oleh refill parfum. Kalau dalam parfum terkenal yang asli itu tidak ada refill, harus beli baru gitu ya. Nah, hal-hal seperti inilah yang membuat pemilik merek parfum terkenal itu melalui negaranya ya, karena mereka juga orang-orang the have gitu, menekan dan mendesak pemerintah Indonesia untuk segera merevisi undang-undang merek dan memasukkan fragrance ke dalam undang-undang merek supaya fragrance atau wangi parfum tertentu itu juga adalah merek. Jadi bukan hanya berbentuk simbol, angka, warna gitu ya, tapi juga wewangian itu termasuk merek. Ya. Karena di negara mereka fragrance itu ya termasuk merek. Makanya toko refill parfum itu nggak ada di negara mereka. Di Indonesia ada. Apakah Indonesia melanggar undang-undang? Tidak. Tidak ada pelanggaran undang-undang untuk orang yang membuka usaha refill parfum. Karena sampai sekarang tidak ada larangan untuk membuat tiruan parfum terkenal. Gitu. Kenapa pemilik merek parfum terkenal marah? Karena mereka dirugikan sebagai akibat adanya refill parfum. Kalau kita perhatikan, itu saya pernah melihat sudah lama sekali ya. Itu. Di Sogo itu kalau Bulgari 100 ml itu harganya 3 juta. Tapi ke toko refill parfum, ini informasi dari mahasiswa ya, saya nggak tahu. 100 ml itu 100.000. Wanginya sama. Nah, jadi ada potensi keuntungan yang hilang yang seharusnya diperoleh oleh pemilik merek parfum terkenal sebanyak 2.900.000. Kalau tidak ada refill parfum, pasti orang-orang beli yang asli. Kalau tidak ada uang 3 juta untuk beli parfum, ya disesuaikan dengan isi kantong. Toh masih banyak parfum-parfum yang lain yang harganya lebih terjangkau, gitu ya. Tapi orang Indonesia ini pengen bergaya dengan barang mahal, cuma uangnya nggak cukup, gitu. Akhirnya ya beli parfum yang KW, gitu ya. Nah, ini bank juga harus menilai apakah prospek usaha dari nasabah debitur itu berpotensi dilarang beberapa tahun mendatang. Nah, itu adalah penilaian terhadap debiturnya, ya, the 5 C's principles of credit analysis. Ya, sampai di sini ada pertanyaan, silakan sebelum saya masuk materi baru. Ada yang mau ditanyakan? Lanjut, Bu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan membahas tentang jaminan umum dan jaminan khusus yang sebetulnya minggu yang lalu sudah saya singgung sedikit.
Kita akan teruskan. Seperti yang sudah disampaikan minggu yang lalu bahwa jaminan hutang ini ada dua bentuk, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum merupakan pelaksanaan ketentuan undang-undang. Sedangkan jaminan khusus lahir dari perjanjian tertentu. Populer disebut sebagai kontraktual. Jaminan umum dan jaminan khusus tidak hanya dikenal di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain, tentu saja dengan istilah yang berbeda. Jaminan umum di negara lain disebut sebagai by the operation of. Sedangkan jaminan khusus di negara-negara common law disebut sebagai contractual. Dia lahir dari perjanjian tertentu. Nah, baik jaminan umum maupun jaminan khusus merupakan jaminan untuk pengamanan pembayaran hutang. Ya. Jaminan untuk pengamanan pembayaran hutang. Ada lembaga jaminan yang mewajibkan kreditur menguasai bendanya. Ada juga jaminan yang justru kreditur tidak menguasai bendanya. Jadi ada dua jenis. Jaminan dengan menguasai bendanya, jaminan dengan tanpa menguasai bendanya. Untuk kreditur yang menguasai benda, ini contohnya pada gadai. Kalau lembaga jaminan gadai, krediturnya harus menguasai benda jaminan. Sedangkan untuk lembaga jaminan yang lain, yaitu hak tanggungan, fidusia, dan hipotek, krediturnya tidak menguasai bendanya. Benda jaminan tetap dikuasai dan dikelola oleh nasabah debitur. Ya, nanti kita lihat pengaturannya. Ya. Nah, jaminan dengan menguasai bendanya, dengan jaminan dengan tanpa menguasai bendanya, ini juga dikenal di seluruh peraturan hukum tentang hukum jaminan, apapun sistem hukum negara tersebut, hanya saja bentuknya yang agak berbeda, mekanismenya yang berbeda. Tetapi kalau untuk gadai pun di negara-negara lain, krediturnya memang harus menguasai benda, sedangkan untuk hak tanggungan, fidusia, dan hipotek, krediturnya tidak menguasai benda. Ini berlaku di seluruh sistem hukum, di apapun peraturan perundang-undangan jaminannya, di negara-negara manapun. Gitu ya, jadi ada kesamaan di sini. Ada kesamaan di sini. Kenapa kok kita harus mengetahui juga bagaimana pengaturan hukum jaminan di negara lain? Sebab besar kemungkinan, ini sudah saya jelaskan di awal perkuliahan hukum jaminan setelah UTS, ada kemungkinan bahwa antara kreditur, debitur dengan benda jaminan ini berbeda negara. Apabila seorang warga negara Indonesia, Bu Nizla, warga negara Indonesia, punya tanah di Malaysia, mau membuat asrama mahasiswa di Malaysia, mau buat boarding, gitu kan, pinjam uang di Bank Sumitomo cabang Singapura. Nah, ini kan berarti
Karena yang dijadikan jaminan itu benda tetap, sama pengajuannya adalah hak tanggungan kan ke Bank Sumitomo Singapura. Pengaturannya sama. Kalau hak tanggungan, tanahnya masih dikuasai oleh Bu Nizla. Karena memang di atas tanah itu akan dibangun kos-kosan. Jadi debitur yang masih mengelola tanah tersebut. Namun hak kepemilikannya walaupun masih di tangan, kalau sertifikat tetap atas nama saya gitu ya. Namun bukti kepemilikannya ini bergantung pada peraturan di negara-negara, ya bisa di tangan kreditur, bisa tetap di tangan debitur. Tergantung sama undang-undang perbankannya, negara itu seperti apa. Nah, kita lihat dulu seperti apa perjanjian pembebanan jaminan, apakah bisa berbentuk lisan ataukah harus tertulis, gitu ya. Karena kalau dalam hukum perdata Indonesia, perjanjian itu bisa berbentuk tertulis, bisa berbentuk tidak tertulis. Nah, itu kalau debitur, kreditur, dan objek jaminannya sama-sama di Indonesia. Tapi bagaimana kalau antara debitur, kreditur, dan objek jaminannya berbeda negara? Contoh misalnya Amerika. Kalau dalam hukum perdata Amerika, syarat sah perjanjian itu harus tertulis. Perjanjian itu baru sah kalau dia tertulis. Kalau di kita syarat sah perjanjian itu sepakat. Cakap bertindak hukum, hal tertentu, dan kausa yang halal. Syarat sepakat ini bisa dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, bisa juga tidak. Yang penting sepakat para pihaknya, mau sepakatnya lisan, sepakatnya tertulis, boleh-boleh saja dalam hukum perdata. Tapi kalau antara debitur, kreditur, benda jaminannya itu berbeda negara, tentu saja kita tidak bisa serta-merta merujuk kepada hukum Indonesia saja. Sebab ada hukum negara lain di sini yang harus juga dihormati oleh para pihak. Gitu ya. Nah, kita kesampingkan dulu bagaimana kalau perjanjian jaminannya ini berbeda-beda negara antara debitur, kreditur dengan objeknya. Kita bahas dulu yang lingkup Indonesia. Ini debitur, kreditur, objek jaminannya semuanya ada di Indonesia. Debiturnya warga negara Indonesia, krediturnya berbadan hukum Indonesia, bendanya ada di Indonesia. Maka dalam perjanjian pembebanan jaminan Indonesia tetap berlaku perjanjian tidak tertulis. Boleh-boleh aja. Ya, jadi perjanjian pembebanan jaminan bisa berbentuk tertulis, bisa berbentuk lisan. Berbentuk tertulis, ini biasanya dilakukan dalam perjanjian jaminan kalau krediturnya itu perbankan. Udah pasti berbadan hukum kalau perbankan. Maka perjanjian jaminannya harus tertulis kalau dengan perbankan. Selain perbankan apalagi ada kreditur perum pegadaian,
Kalau pegadaian kan nggak ke bank, menyerahkan bendanya kan ke perum pegadaian. Kalau perjanjiannya lisan, sudah pasti nggak mau kalau kreditur perbankan dan perum pegadaian sudah pasti nggak mau. Jadi praktek perjanjian jaminan yang bentuknya lisan ini biasanya dilakukan di pedesaan. Gitu ya. Biasanya itu kalau gadai tanah cukup dengan lisan aja. Kenapa demikian? Karena kalau di pedesaan itu orang-orangnya itu aja. Jadi sudah timbul rasa percaya yang tinggi antar satu sama lain. Tahu rumahnya gitu ya. Kalau mau macam-macam, nunggak macam-macam, tinggal ke rumahnya. Gitu. Nah, tapi yang uniknya kalau perjanjian jaminan di pedesaan itu nggak pernah kenal kredit macet. Gitu ya, nggak ada kredit macet. Kalaupun macet dirundingkan, diselesaikan dengan kekeluargaan. Kalau dengan pihak bank mana bisa dengan kekeluargaan? Kalau mau menyelesaikan sengketa dengan bank, OJK yang jadi fasilitator dan mediatornya. Kalau dulu Bank Indonesia, sekarang OJK. Ya. Nah, perjanjian jaminan yang berbentuk tertulis ini bisa berbentuk akta di bawah tangan, bisa berbentuk akta otentik. Seperti apa akta di bawah tangan? Ini digunakan kalau nasabah debitur menyerahkan benda jaminannya ke perum pegadaian. Jadi akta di bawah tangan ini digunakan oleh lembaga pegadaian. Selain itu bentuknya akta otentik. Selain perum pegadaian berbentuk akta otentik. Kita lihat dulu apa perbedaannya akta di bawah tangan dengan akta otentik. Akta di bawah tangan adalah suatu akta yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak saja tanpa bantuan seorang pejabat umum. Atau akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang tidak berwenang. Itu akta di bawah tangan. Sama-sama diakui dalam hukum perdata Indonesia. Sekarang kita lihat apa itu akta otentik. Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, seperti notaris, di mana bentuk aktanya juga sudah ditentukan oleh undang-undang. Jadi, suatu akta itu bisa dikatakan akta otentik apabila memenuhi dua unsur. Unsur yang pertama, akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang berwenang untuk itu. Unsur yang kedua, bentuk aktanya dan tata cara pembuatannya telah ditentukan oleh undang-undang. Itu akta otentik.
lembaga pegadaian akta di bawah tangan, bukan akta otentik. Tetapi kekuatan hukumnya sama. Kenapa bukan akta otentik? Karena pegadaian itu belum ada undang-undangnya. Masih berupa rancangan undang-undang. Nah, siapa yang membuat akta otentik? Biasanya notaris. Akta otentik dibuat oleh notaris sepanjang pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Seperti diantaranya pegawai pencatatan sipil, polisi sebagai penyidik, hakim, panitera, dan jurusita pada pengadilan. Kalau ini aktanya akta otentik, tapi nggak dibuat oleh notaris. Contohnya putusan hakim, itu akta otentik. Yang membuat adalah hakim. Contoh yang lain, akta kelahiran, itu akta otentik. Yang membuat bukan notaris, tapi Disduk Capil. Jadi kalau akta otentik itu, mekanisme, tata cara pembuatannya, sampai formulasi isinya itu diatur oleh undang-undang. Gitu ya. Ya, masih 4 menit. Silahkan kalau ada pertanyaan. Sepertinya 2 pertanyaan cukup ini. 4 menit. Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya yang bertanya. Herman, ada Herman? Gak ada. Akram ada? Ya. Lagi di jalan atau bisa jawab pertanyaan? Junaldi ada? Gak ada juga. Ahmad Maulana ada? Gak ada juga. JJ Ari Permana ada? Izin Bu, suaranya putus-putus. Suara saya putus-putus. Ada Ibu. Suaranya ini Ibu kok putus-putus ya Bu? Tadi kan sudah saya bilang, kalau suaranya putus-putus langsung kasih tahu. Supaya videonya saya matikan. Barusan Ibu. Sekarang masih putus-putus nggak? Videonya udah saya matikan. Bagus nih. Oke. Nah, bagus. Oke. Akram, bisa dengar nggak? Hadir nggak ini orangnya? Nggak hadir. JJ Ari Permana tadi bersuara tuh, berarti masih ada orangnya. Ada Ibu. Oke. Coba sekarang perbedaan antara akta di bawah tangan dengan akta otentik. Kalau akta di bawah, kalau akta otentik itu tadi Halo, suaranya putus. Ya, putus suaranya. Oke, kalau
Tidak ada yang bisa menjelaskan. Minggu depan akan saya tanya lagi secara random sebelum kita juga masuk materi yang baru. Rekaman ini akan saya share supaya mahasiswa bisa mengulang-ulang materinya. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, perkuliahan saya cukupkan sampai sini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi minggu depan, insya Allah, di hari dan jam yang sama. Saya foto dulu sebentar ya, buat absen. Nasrun minallah wa fasun qorib wa basiril mu'minin fastabiqul khairat.